Tiga skenario berisik menyeret NATO perang langsung dengan Rusia. Para menteri NATO telah bertemu di Brussels pekan lalu untuk membahas sejauh mana mereka harus menyuplai peralatan militer ke Ukraina. Tantangan bagi NATO selama perang di Ukraina ini adalah bagaimana memberikan dukungan militer yang cukup kepada sekutunya itu untuk mempertahankan diri tanpa ikut terseret dalam konflik yang bisa berujung perang antara mereka dengan Rusia. Pemerintah Ukraina sendiri telah secara eksplisit meminta bantuan kepada Organisasi Pertahanan Atlantik Utara itu apabila Ukraina harus menangkis serangan Rusia di wilayah Donbas yang berlokasi di timur negara itu. Maka Ukraina sangat membutuhkan pasukan senjata-senjata dari barat seperti Javelin, Enlaw, senjata anti-tank ringan generasi baru, Stinger dan Starstreak serta rudal anti-pesawat yang telah mereka gunakan dalam perang ini. Ukraina juga menginginkan tank, pesawat tempur, pesawat tanpa awak, dan sistem pertahanan udara rudal canggih untuk menghadapi meningkatnya serangan udara dan rudal jarak jauh Rusia yang menargetkan cadangan bahan bakar strategis Ukraina, serta logistik penting lainnya. Jadi apa sebetulnya yang menahan NATO untuk segera memberikan keinginan Ukraina itu? Jawabannya adalah eskalasi, resiko Rusia menggunakan senjata nuklir taktis jarak pendek, atau kemungkinan konflik menyebar di luar perbatasan Ukraina menjadi perang Eropa yang lebih luas terus berada di benak para pemimpin Barat. Dalam hal ini taruhannya sangat tinggi. Presiden Putin mengingatkan dunia sejak awal perang ini bahwa Rusia berkekuatan senjata nuklir dan dia sedang menggerakkan kekuatan pencegah nuklir strategisnya ke tahap kesiapan yang lebih tinggi. AS tidak mengikuti langkah itu karena tidak mendeteksi pergerakan hulu ledak nuklir Rusia dari bunker penyimpanan mereka. Tetapi poin yang disampaikan Putin jelas, dia sama saja dengan mengatakan Rusia memiliki persenjataan nuklir besar-besaran, jadi jangan berpikir Anda bisa melawan kami. Doktrin militer Rusia memungkinkan penggunaan hulu ledak nuklir taktis berdaya rendah. Di medan perang, mereka tahu bahwa Barat tidak suka dengan senjata nuklir yang sudah tidak digunakan selama 77 tahun. Perencana strategis NATO khawatir bahwa begitu tabu nuklir itu dilanggar, bahkan jika kerusakannya terbatas pada target lokal di medan perang di Ukraina, maka resiko eskalasi bencana nuklir antara Rusia dan Barat pasti akan meningkat. Tetapi dengan laporan-laporan kekejaman yang diduga dilakukan tentara Rusia, NATO pun tampak mengubah sikap. Republik Ceko mengirim tank T-72 era Soviet yang diakui sudah ketinggalan zaman. Namun mereka menjadi negara NATO pertama yang mengirimkan tank ke Ukraina. Slovakia mengirimkan sistem rudal pertahanan udara S-300. Kedua langkah itu tampak sangat beresiko ketika perang di Ukraina dimulai. Tobias Ellwood yang memimpin Komite Pertahanan di Parlemen Inggris merupakan salah satu yang percaya bahwa Putin hanya menggertak ketika dia mengungkit momok senjata nuklir. Menurut dia, NATO seharusnya berbuat lebih banyak. Kita terlalu berhati-hati dalam sistem persenjataan yang telah kami sediakan. Kita perlu bersikap lebih tegas. Kita memberi suplai yang cukup bagi Ukraina untuk bertahan.